dulu alat bahan yang kita perlukan. Di sini ada tabung reaksi beserta dengan tabung reaksi yang sudah saya labeli. Kemudian ada beberapa macam reagen, ada 3 macam reagen, ada reagen air, kemudian ada dragon dan juga ada reagen bedah. Kemudian kita ada aquades, ada spatula, ada pipet tetes kecil, beker glass, dan juga yang terakhir ada ekstrak. Pertama yang kita lakukan adalah mengencangkan ekstrak terlebih dahulu. Kita encangkan ekstrak ke dalam gelas kimia ini, kemudian kita tambahkan dengan aquades. Kita di sini menggunakan ekstrak daun mangga, kita tambahkan dengan aquades. Setelah itu kita larutkan hingga larut dan kita masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing ini sebanyak 1 mili atau 20 tetes. Setelah itu kita tambahkan dengan reaksi yang berbeda. Pada tabung pertama ini saya tambahkan dengan reaksi Maillard, kemudian pada tabung kedua saya tambahkan dengan reaksi Dragendorf, dan pada tabung terakhir saya tambahkan dengan reaksi Bronsted. Kemudian setelah itu kita amati perubahan warna yang terjadi pada tabung reaksi ini. Pertama kita siapkan dulu alat bahan-bahan yang kita perlukan. Kemudian 1 mili ekstrak yang sudah kita encerkan, ini kita pipet sebanyak 20 tetes ke dalam tabung reaksi yang sudah saya beri label flavonoid ini. Kemudian setelah itu kita tambahkan dengan serbuk Mg. Kita tambahkan 0,2 gram serbuk Mg ke dalam tabung reaksi atau seujung spatula. Kemudian kita tambahkan dengan HCl pekat. HCl pekat ini kita tambahkan ke dalam ini tabung reaksi sebanyak 3 tetes dan kita panaskan di atas droplet. Sebelumnya sudah kita beli gelas kimia ini dengan aquades ya teman-teman. Kita atur dulu untuk panasnya. Kemudian setelah itu kita amati perubahan warna yang terjadi pada tabung reaksi yang kita gunakan. Jika ada warna merah, kuning atau jingga, berarti sampel yang kita gunakan ini mengandung flavonoid. Pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan tabung reaksi yang sudah kita beri label tanin. Kemudian kita encerkan ekstraknya. Ini ekstrak sudah saya encerkan. Kita ambil ekstrak sebanyak 1 mili atau 20 tetes, masukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu kita tambahkan 1 mili FeCl juga ke dalam tabung reaksi, dan setelah itu kita kocok. Kemudian kita amati perubahan warna yang terjadi. Jika ada warna biru kehitaman pada tabung reaksi ini, berarti sampel yang kita gunakan positif mengandung tanin. Di sini saya sudah siapkan tabung reaksi yang sudah saya beri label terpenoid dan juga steroid. Kita tambahkan 1 mili ekstrak yang sudah kita encerkan ke dalam masing-masing tabung reaksi ini. Kemudian kita tambahkan dengan kloroform sebanyak 0,5 mili dengan asam asetat anhidrat sebanyak 0,5 mili dan juga asam sulfat 2 mili. Ini masing-masing kita tambahkan ke dalam tabung reaksi ini ya. Setelah itu kita amati perubahan warna yang terjadi pada tabung reaksi. Jika terbentuk cincin kecoklatan pada tabung reaksi ini, berarti di sini positif mengandung terpenoid. Sedangkan jika terbentuk cincin biru kehijauan di dalam tabung reaksi steroid, berarti di sini sampel yang kita gunakan positif mengandung steroid. Uji saponin pada ekstrak. Yang pertama, ekstrak yang sudah kita encerkan ini kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah saya beri label saponin ini sebanyak 1 mili atau 20 tetes. Setelah itu kita masukkan aquades hangat ini ke dalam saponin sebanyak 1 mili, kemudian kita kocok selama 1 menit. Setelah itu kita amati perubahan. Jika terdapat busa pada tabung reaksi dan busa tersebut tidak hilang, berarti sampel yang kita gunakan mengandung saponin. Pertama yang harus kita lakukan adalah menimbang ekstrak sebanyak 10 mili. Setelah itu kita encerkan ekstrak yang sudah kita timbang dengan beker gelas dan kita tambahkan dengan metanol sebanyak 100 mili. Kemudian kita aduk atau kita larutkan hingga homogen dan kita ambil masukkan sebanyak 2 mili atau 40 tetes ke dalam masing-masing tabung reaksi yang sudah kita beri label. Ini kita buat dengan konsentrasi yang berbeda ya, ada 20, 40, 60, 80, 100 ppm sampai terakhir ada kontrol nih.
Kemudian setelah itu kita ambil ekstrak 2 ml tadi, kita masukkan ke dalam labu ukur. Setelah itu kita tambahkan dengan metanol sampai tanda batas pada labu dan kita kocok sampai homogen. Kita sudah membuat larutan DPBH dengan konsentrasi yang berbeda, ada 20 ppm, 40, 80, 80 dan juga 100 ppm. Kemudian larutan baku ekstrak ini kita masukkan ke dalam beaker glass. Setelah itu kemudian kita timbang DPBH ini sebanyak 20 mg. Setelah kita timbang 1000 DPBH ini, kemudian kita larutkan, kita masukkan ke dalam beaker glass ini dan kita aduk dengan spatula sampai homogen, sampai larut. Kemudian larutan dalam beaker glass kita masukkan kembali ke dalam labu ukur ini. Kemudian kita tambahkan dengan metanol sampai tanda batas pada labu ukur. Setelah itu kita aduk homogen. Kemudian kita masukkan ke dalam kuvet yang dimana untuk belangkonya itu menggunakan 4 mili. Setelah itu yang terakhir kita masukkan ke dalam alat yang bernama spektrofotometer. Dan yang terakhir kita tentukan larutan konsentrasinya. Pembuatan media miring dan juga media Na untuk bakteri. Di sini kita sudah siapkan alat dan bahan yang kita perlukan. Pertama, untuk media miring kita timbang serbu Na sebanyak 0,56 gram, sedangkan untuk media Na kita timbang sebanyak 1,02 gram. Kemudian kita larutkan dengan Aquades masing-masing 20 ml. Kemudian kita panaskan masing-masing di atas hot plate ini yang sudah kita tambahkan dengan stirrer sampai homogen dan mendidih. Begitu juga dengan media Na-nya. Kita perlakukan sama, kita panaskan di atas hot plate sampai mendidih dan kita tambahkan dengan stirrer tadi sampai homogen. Setelah itu untuk media miringnya kita masukkan 5 ml, kita ambil ke dalam tabung reaksi. Setelah itu kita tutup dengan kapas aluminium foil dan kita dinginkan sampai memadat dengan kemiringan 30 derajat. Kemudian untuk pembuatan media Na-nya juga sama, kita sterilkan masing-masing media Na dan media miring ini ke dalam autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Cara pembiakan bakteri Staphylococcus aureus. Pertama kita siapkan media miring yang sudah kita buat kemarin di dalam tabung reaksi. Kemudian kita juga siapkan bakteri Yakult. Kemudian kita ambil bakteri Yakult ini dengan jarum OC yang sebelumnya kita sudah sterilkan di atas bunsen. Kemudian kita goreskan ke dalam tabung reaksi yang berisi yang terdapat label media miring ini. Kita goreskan. Kemudian setelah itu kita inkubasi bakteri tersebut ke dalam inkubator selama 1 kali 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Pengenceran bakteri. Pertama, Aquades yang sudah kita siapkan dipipet ke dalam biakan bakteri. Kemudian kita kocok sampai homogen. Setelah itu, 1 ml larutan ini kita pipet dan kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Dan kita tambahkan dengan Aquades sebanyak 19 ml. Kemudian kita kocok sampai homogen, kita kocok pelan. Uji daya hambat. Pertama kita sudah siapkan alat dan bahan yang kita perlukan. Kemudian media Na yang sudah jadi di cawan Petri ini kita cotton swabnya ini kita celupkan dulu ke dalam larutan bakteri. Setelah kita celupkan ke dalam larutan bakteri, kemudian kita usapkan ke dalam media Na. Setelah kita usap, lalu kertas cakram kita masukkan ke dalam larutan ekstrak. Baru kita tambahkan ke dalam media Na, kita agak tekan. Setelah itu kita letakkan media Na ini di inkubator selama 1 kali 24 jam dalam suhu 37 derajat Celcius. Pengamatan dan pengukuran zona hambat ini tahap terakhir. Setelah diinkubasi 1 kali 24 jam, kita amati zona hambatnya. Zona hambat bakteri itu pada sampel yang telah kita uji. Kemudian kita ukur dengan jangka sorong dengan satuan milimeter.